Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Pandangaran dari Teknik Distrik 3B Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan 1 tentang gerbang logika untuk memenuhi mata kuliah elektronika digital. Yang pertama yaitu kita melakukan percobaan tentang gerbang AND. Awalnya kita siapkan dulu gerbang AND, ditambahkan dengan 2 input. Lalu ditambahkan dengan 1 buah output. Lalu kita hubungkan gerbang logika dengan output dan input yang ada. Kemudian kita mainkan aplikasinya. Yang pertama yaitu jika input A dan B diberikan nilai 0, maka output yang keluar adalah 0. Lalu jika input A diberi nilai 1 dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai 0. Lalu jika input A diberi nilai 0 dan B diberi nilai 1, maka output akan bernilai 0. Lalu jika input A dan B diberi nilai 1, maka output akan bernilai 1. Jadi dapat disimpulkan untuk gerbang AND, jika salah satu input memiliki nilai 0, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika kedua input diberi nilai 1, maka output akan bernilai 1. Lalu kita lanjutkan ke gerbang NAND. Kita tambahkan gerbang NAND, lalu kita hubungkan ke output B dan input A. Lalu sama sepertinya hal tadi. Yang pertama kita lihat jika input A dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai 1. Dan jika input A diberi nilai 1 dan B 0, maka output juga akan bernilai 1. Dan jika input A 0 dan B diberi nilai 1, maka output juga akan bernilai 0. Dan jika input A dan B diberi nilai 1, maka output akan bernilai 0. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika salah satu dari input memiliki nilai 0, maka output akan memberikan nilai 1. Sedangkan jika kedua input diberikan nilai 1 atau sama sekali tidak ada 0, maka output akan bernilai 0. Lalu selanjutnya menggunakan gerbang OR. Di sini kita rubah sama halnya dengan yang tadi, kita hubungkan ke output dan kedua inputnya. Lalu kita mulai percobaannya. Yang pertama, jika input A 0 dan B 0, maka output akan bernilai 0. Lalu jika input A 1 dan B 0, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika A 0 dan B 1, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika A dan B diberikan nilai 1, maka output akan bernilai 1. Di sini dapat disimpulkan jika salah satu input diberikan nilai 1, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika tidak ada input yang diberi nilai 1, contohnya seperti input A dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang NOR. Di sini kita pilih, lalu kita hubungkan seperti tadi ke input dan ke output juga. Lalu untuk percobaan ini, jika input A dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika input A diberi nilai 1 dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai
0. Dan jika input A diberi nilai 0 dan B diberi nilai 1, maka output juga akan bernilai 0. Sedangkan jika input A dan B diberi nilai 1, maka output juga akan bernilai 0. Di sini dapat disimpulkan bahawa jika salah satu dari input memiliki nilai 1, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika keduanya seperti saat ini, A dan B diberi nilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu kita lanjutkan ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang logika XOR. Kita hubungkan ke output, input A dan input B. Lalu, untuk input A diberi 0 dan B diberi 0, maka output akan mengeluarkan 0. Jika A diberi 1 dan B 0, maka output akan bernilai 1. Jika A 0 dan B 1, maka output akan bernilai 1. Dan jika A dan B bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Jadi dapat disimpulkan untuk gerbang XOR ini harus memiliki perpaduan di inputnya. Karena jika keduanya memiliki paduan yang sama, contohnya seperti ini, A dan B 0, maka output akan bernilai 0. Namun jika salah satu diberikan 1, maka atau terjadinya perpaduan antara input A1 dan input B0, maka output akan bernilai 1. Lalu kita lanjutkan ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang NOT. Di gerbang NOT ini kita hanya memerlukan satu input. Kita tambahkan NOT-nya. Lalu kita hubungkan. Di sini jika inputnya tidak diberi logik 1, maka output akan bernilai 1. Jika input diberikan nilai 1, maka output akan bernilai 0. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk gerbang NOT, output akan bernilai 1 jika input diberikan nilai 0. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan gerbang AND 3 input. Di sini berarti kita membutuhkan 2 buah AND. Ditambah lagi kita dengan satu input. Lalu kita hubungkan seperti ini. Barulah kita melakukan percobaan. Di sini, jika input A, B, dan C memiliki nilai 0, maka output akan bernilai 0. Lalu jika input A dan B diberi nilai 0 dan C diberi nilai 1, output akan tetap 0. Dan jika input A 0, input B 1 dan input C 0, maka output akan tetap 0. Lalu jika input A kita beri 0, B 1 dan C 1, maka output juga akan tetap bernilai 0. Dan jika A kita beri 1, sedangkan B dan C kita beri 0, output tetap akan bernilai 0. Sedangkan jika A dan B kita berikan 1, sedangkan C kita berikan 0, maka output juga akan tetap 0. Sedangkan jika A, B dan C sama-sama kita berikan nilai 1, maka output di sini juga akan bernilai 1. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahawa jika menggunakan gerbang AND 3 input ini, jika salah satu dari input memiliki nilai 0, maka output akan tetap memiliki nilai 0. Dan jika ingin output bernilai 1, maka input A, B dan C harus memiliki nilai 1. Baik, selanjutnya
yaitu kita gunakan gerbang NAND 3 input, sama seperti dengan AND. Kita membutuhkan 2. Lalu kita hubungkan seperti tadi ke output, ke input. Ya, di sini terlihat jika input A, B dan C bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Jika input A dan B 0 sedangkan C 1, maka output akan bernilai 0. Dan jika B kita beri nilai 1 sedangkan A dan C kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika A 0, B 1 dan C 1, maka output akan bernilai 0. Lalu jika A yang kita berikan nilai 1 sedangkan B dan C bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu jika A dan C kita beri nilai 1 sedangkan B 0, maka output akan bernilai 0. Jika A dan B kita beri nilai 1 sedangkan C kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 1. Sedangkan A, B dan C jika kita beri nilai 1, maka output akan bernilai 1. Di sini dapat disimpulkan jika salah satu dari A yang menyala, salah satu dari A dan B yang menyala, maka output akan memiliki nilai 1 dengan syarat C tidak ikut bernilai 1. Contohnya seperti ini, antara A dan B, A menyala, C tidak boleh menyala agar output bernilai 1. Sedangkan jika antara A dan B memiliki nilai 1, sedangkan C memiliki nilai 1, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika ingin C bernilai 1, agar output bernilai 1, maka A dan B juga harus diberikan nilai 1. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke gerbang selanjutnya, yaitu OR 3 input. Sama halnya seperti tadi, kita membutuhkan 2 buah gerbang logikanya. Lalu kita hubungkan seperti tadi ke output dan juga ke output dan juga ke input. Ya, di sini kita lihat untuk gerbang OR 3 input, jika A, B dan C diberi nilai 0, maka output akan bernilai 0. Jika A dan B diberi nilai 0 dan C diberi nilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika B yang diberi nilai 1 sedangkan C dan A tidak diberikan nilai 1 atau diberi nilai 0, maka output juga akan bernilai 1. Dan jika A 0, B dan C diberi nilai 1, maka output akan bernilai 1. Lalu jika A kita beri nilai 1 dan B, C kita beri nilai 0, maka output juga akan tetap bernilai 1. Sedangkan jika kita berikan A dan C 1 sedangkan B 0, maka output akan tetap bernilai 1. Jika A dan B yang kita beri nilai 1 dan C 0, maka output juga tetap akan bernilai 1. Sedangkan jika A, B dan C kita beri nilai 1, output juga akan tetap bernilai 1. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa jika salah satu dari input diberikan nilai 1, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika tidak ada input yang diberi nilai 1 seperti sekarang,
A, B, dan C nilai logiknya 0, maka output juga akan bernilai 0. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk gerbang NOR 3 input. Kita tambahkan 2 buah gerbang NOR 3 input. Lalu kita hubungkan seperti tadi. Ya, pada percobaan ini seperti tadi, jika input A, B, dan C 0, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika input C yang kita beri nilai 1 dan A, B memiliki nilai 0, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika B kita beri nilai 1, sedangkan A dan C kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 1. Jika A diberi nilai 0, B dan C kita beri nilai 1, maka output akan bernilai 0. Sedangkan jika A yang kita beri nilai 1 dan B, C kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu jika A dan C kita beri nilai 1, sedangkan B kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 0. Lalu jika A dan B yang kita beri nilai 1, maka output akan bernilai 1. Di sini C-nya bernilai 0. Jika A dan B dan C kita berikan nilai 1, maka output akan bernilai 0. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jika C kita beri nilai 1, maka output tidak akan memiliki nilai 1. Sedangkan jika C kita beri nilai 0, maka output akan bernilai 1. Dengan syarat A atau B harus memiliki nilai 1. Atau dengan kata lain, jika A atau B memiliki nilai 1, dengan syarat C tidak memiliki nilai 1, maka output akan bernilai 1. Sedangkan jika C memiliki nilai 1, maka apapun yang terjadi di input A dan B akan tetap mengeluarkan output 0. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon dimaklumi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.